Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita perjalanan Lintian. Semoga kalian selalu terhibur, dan selamat mendengarkan. Tentu dia sendiri mengerti alasan naga kecil memandang dirinya seperti itu. Leluhur roh menggertakkan giginya, dia memanggil mata ketiganya lalu mencongkel mata itu keluar dari tubuhnya. Meskipun rasa sakit membuat seluruh tubuhnya terasa dicabik-cabik, tapi leluhur roh tidak berhenti dan terus berusaha mengeluarkan mata itu dari keningnya. "Aku tidak menginginkan mata ini," teriak leluhur roh yang telah berhasil mengeluarkan mata ketiganya itu dari keningnya. "Aku tidak butuh. Aku hanya butuh teman dan saudaraku. Aku tidak butuh kekuatan yang palsu seperti ini," ucap leluhur roh menghancurkan mata itu di dalam genggamannya. Buom, efek samping yang dia alami membuat dirinya memuntahkan seteguk darah. Hal itu membuat kekuatannya langsung turun satu ranah. Tapi leluhur roh tidak peduli dengan hal itu. Dia menatap pintu putih dengan wajah yang tertekan, kesadaran lamanya baru saja kembali. Jika itu dirinya yang sekarang, dia pasti akan melakukan apapun agar Lintian tidak masuk. Pemuda itu memiliki daya pikat yang luar biasa untuk orang-orang sekitarnya. "Jika kamu berhasil keluar dari sana, aku sebagai leluhur roh pasti bersumpah mati untuk mengikutimu," ucap leluhur roh dengan wajah lemah ke arah pintu putih. "Saudaraku, tunggu aku. Saat perang itu terjadi aku pasti ada di sana menemanimu," ucap leluhur roh pergi dari tempat itu, dengan ketegasan dan ketetapan hatinya yang sudah pasti. Di dalam pintu putih, mata emas terlihat mengerutkan keningnya. Dia tidak menyangka kalau leluhur roh memberontak kepadanya, dengan berani menghancurkan mata yang telah dia berikan kepada leluhur roh. "Aku tidak menyangka hanya dengan ucapan rendahan dari pria muda ini, dia sadar begitu saja. Bahkan dia berani mencabut mata yang aku berikan kepadanya, meskipun mata itu tidak terlalu berarti bagiku, tapi tetap saja itu kehilangan yang sangat besar bagi dia, dasar dungu," ucap mata emas. Mata emas memandang Lintian yang sudah tidak sadar sejak masuk ke dalam pintu surgawi. Dia benar-benar senang dengan tubuh Lintian yang sempurna dan siap untuk menguasai tubuhnya. Dulu dia adalah milik dari Dewa Manusia, dan dia juga memiliki julukan lain yaitu Dewa Sang Penghancur. Di mana dia adalah orang yang menciptakan manusia di setiap zaman, dan dia juga yang membiarkan manusia seperti di zaman Bai Wuqian berkembang dengan sempurna. "Jika aku menelan ketiga saudara itu mungkin aku bisa jadi sempurna," ucap mata emas dengan suara bergairah. "Apa kamu pikir menelan para dewa pencipta lainnya akan membuatmu kuat? Dan Dewa Naga Kuno serta dua saudaranya yang lain tidak mudah untuk kamu taklukkan seperti dewa kuno lainnya," ucap mata biru dengan suara dingin. "Hahaha, kamu hanya diam dan menunggu ditelan olehku. Setelah itu kita berdua akan bersama lagi seperti dulu saat kita masih di tubuh yang sama," ucap mata emas tertawa mengejek mata biru langit. "Kau hanya benda yang memiliki sedikit roh. Dulu tuan dari kita membiarkan hidup juga karena dia berharap kita dapat menciptakan kehidupan layak bagi seluruh makhluk hidup yang dia ciptakan," ucap mata biru. "Itu dulu. Tapi sekarang sudah saatnya mengambil semua itu kembali dari mereka." Mata emas menatap mata biru dengan penuh keinginan. "Kamu telah dibutakan energi negatif orang-orang yang telah kamu telan." Mata emas tidak peduli dia bersiap untuk masuk ke dalam tubuh Lintian, tapi mata emas tidak memperhatikan kalau seberkas cahaya biru kecil telah duluan masuk ke dalam tubuh Lintian. Jika dia mengetahuinya, mungkin mata emas tidak akan lagi memilih masuk ke dalam tubuh Lintian. Sayangnya dia tidak mengetahui apa-apa tentang cahaya biru yang tidak terlihat tersebut. "Mata langit, sudah saatnya aku hidup dengan tubuh yang baru ini. Saat itu kamu hanya akan menjadi budakku," ucap mata emas memandang mata biru yang terlihat sangat membenci mata emas. Melihat mata biru tidak membalas ucapannya,
mata emas tidak peduli lagi dan langsung masuk ke mata kiri Lintian yang telah kosong. Dia sengaja menghancurkan mata emas Lintian dari jauh, untuk memudahkannya mengisi kekosongan di mata Lintian. Hahaha, sebentar lagi tubuhmu akan jadi milikku, ucap mata emas sesaat dia masuk ke dalam alam bawah sadar Lintian. Lintian terlihat duduk diam seperti patung di alam bawah sadarnya. Dia bahkan seperti tidak mendengarkan apa yang barusan dikatakan mata emas. Melihat kebungkaman Lintian, mata emas sangat bahagia dan puas. Dia yakin Lintian telah menerima takdirnya untuk menjadi wadah dari matanya itu. Bagus, aku suka dengan kepatuhanmu itu. Aku akan membiarkan rohmu tetap ada setelah aku menguasai tubuhmu nanti. Jika ada orang yang lebih cocok darimu, saat itu yakinlah, aku akan memberikan kebebasan kepada rohmu, ucap mata emas dengan senyuman jahat. Tapi dia tentu tidak akan pernah membiarkan Lintian kembali menguasai tubuhnya nanti, meskipun sudah ada tubuh yang lebih baik dari Lintian. Di luar mata biru yang memandangi mata emas hanya diam membisu, pandangan mata biru ke Lintian seperti dia sangat berharap ada harapan untuk Lintian. Mata biru yang telah diam perlahan menjadi ilusi, mata emas yang sibuk menyatu dengan Lintian tidak tahu kalau mata biru telah mulai menghilang dari dunia itu. Aku harap kamu bisa melakukannya, aku dan dia tidak perlu ada di dunia ini lagi. Dengan adanya kamu, itu sudah cukup. Apa yang telah aku janjikan kepada tuanku telah aku penuhi, dan sekarang itu tergantung kepadamu wahai penerus tuanku. Era baru ini kamu penguasanya, ucap mata biru sebelum menghilang sepenuhnya di dalam kehampaan itu. Kenapa aura mata biru langit menghilang? Fikir mata emas yang telah sibuk menyatukan dirinya dengan tubuh Lintian. Tidak masalah, tidak lama sebelum aku dan dia menjadi satu, dan saat itu terjadi dia pun tidak akan bisa menolak perintahku lagi, ucap mata emas dengan tenang. Di mata kiri Lintian yang sebelumnya kosong telah diisi oleh mata emas, mata itu juga perlahan meningkatkan kekuatan Lintian yang sebelumnya hanya di ranah setengah dewa kaisar tingkat menengah ke tingkat tinggi. Dan energi yang diterima oleh tubuh Lintian terus naik, meskipun energi dalam tubuh Lintian diisi secara perlahan. Tubuh yang sempurna, ucap mata emas merasakan sedikit dari tubuh Lintian. Tapi mata emas langsung kaget saat merasakan dari alam bawah sadar Lintian adanya perlawanan. Dia menatap tubuh Lintian yang telah diam sejak tadi bersinar dengan cahaya biru, hal itu membuat mata emas menjadi aneh. Tapi tidak terlalu memperhatikannya, dia melanjutkan terus mencoba menguasai tubuh Lintian secara perlahan agar tidak merusak pondasi kekuatan Lintian. Mimin geser ceritanya, di dunia dewa. Buom. Tolong. Di perbatasan timur, banyak mayat manusia biasa berserakan di tanah itu. Bahkan di dalam kota besar benua timur banyak kultivator mati untuk melawan musuh yang tiba-tiba muncul di sana. Musuh mereka tidak lain adalah meteor perak yang dipimpin oleh singa perak. Kelompok mereka bahkan memakan hidup-hidup beberapa manusia biasa yang hidup di sana. Yang lebih menyedihkan adalah meteor perak itu tidak berbelas kasih, mereka mematahkan salah satu tangan anak yang baru saja berumur 7 tahun dengan sangat kejam. Lalu mereka menarik tangan itu hingga putus, sehingga membuat anak kecil itu merasakan sakit yang tidak bisa dia tanggung di umur sekecil itu. Ada juga yang menelan setengah tubuh anak-anak di sana, dan membiarkan mereka mati kesakitan sebelum menelan setengah tubuh mereka untuk menjadi pemuas mereka. Karena hal kejam itu, bahkan para kultivator jahat pun tidak tahan dan bergabung melawan mereka. Tapi itu sia-sia saja, karena kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh kultivator di dunia dewa. Swiss, makhluk jahat, berani menyentuh dunia dewaku mati. Teriak suara dingin dari langit. Buom. Singa perak yang sedang mempermainkan seorang wanita melihat ke langit. Dia melihat banyak sosok muncul di langit dan kekuatan mereka juga lumayan kuat, karena sebagian mereka yang terendah hanya di tingkat dewa surgawi tingkat menengah, dan terkuat berada di ranah dewa penguasa tingkat awal dan menengah, itu pun hanya beberapa dari mereka. Hanya 2 orang yang telah mencapai ranah dewa penguasa tingkat tinggi,
yang membuat singa perak sedikit terkejut dengan kekuatan dua orang itu. Di langit juga ada beberapa sosok yang dikenal, mereka adalah gerbang Sekte Langit yang diciptakan Lin Tian untuk Sekte Langit. Dan pimpinan mereka adalah Heian, di belakang mereka ada Yue Liandao, Zhao Lu, Jing Lao dan Bai Ying yang berdiri di sisi Heian. Melihat kedekatan keduanya, jelas bukan hanya sekedar hubungan biasa. Tidak tahu apa yang akan difikirkan bayi kecil kalau mengetahui anaknya sudah mempunyai pria, mungkin dia akan mendidik dengan cara memukuli Heian saat bertemu. Ho, sepertinya kalian berdua adalah pemimpinnya bukan? Tanya singa perak memandangi dua pria tampan yang ada di depan semua pasukan yang muncul itu. Bisa dibilang begitu, jawab pria dengan pakaian serba merah seperti api. Dia adalah Kaisar Api Yang Kai dan di sampingnya tentu Kaisar Chu. Hahaha, kalau begitu mungkin kalian makanan yang bagus untukku sebagai pembuka, ucap singa perak dengan suara dingin. Siapa kalian? Kenapa kalian melakukan hal kejam ini di dunia kami? Tanya Kaisar Chu. Kalian tidak pantas untuk mengetahui kami, budak kecil, jawab salah satu dari meteor perak yang tidak kalah kuat dengan singa perak. Kaisar Api dan Kaisar Chu diam memandangi semua pasukan meteor perak. Mereka jelas merasakan kalau kekuatan kebanyakan dari mereka lebih kuat dari kekuatan pasukan dari dunia dewa. Hal ini membuat mereka sedikit putus asa, setelah semua mereka membawa tanggung jawab untuk melindungi dunia dewa. Apakah kita mundur atau melawan mereka? Tanya Bing yang di belakang. Bing yang memimpin tetua bahkan leluhur Sekte Langit untuk datang menyelesaikan masalah yang terjadi. Tapi dia juga merasakan hal yang sama dengan dua kaisar, karena itulah dia ragu apakah mereka harus bertarung atau mundur sekarang. Jika kita mundur, hal buruk akan terus terjadi di dunia dewa, tapi jika kita tidak mundur, hanya kekalahan yang menjadi hasil dari tindakan kita, ucap Heian dengan suara tenang. Meskipun dia hanya penguasa paviliun pasukan tersembunyi Sekte Langit, tapi dia adalah ahli strategi yang terkenal di seluruh dunia dewa. Jadi apapun yang dia katakan pasti menjadi pertimbangan bagi orang-orang yang mendengarnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Kaisar Chu. Mundur tidak mungkin, hanya bisa berjuang untuk hidup kita, jawab Heian memegang erat-erat tangan lembut Bai Ying. Begitukah? Kalau begitu, bunuh saja. Jika kita tidak bisa melindungi satu anak kecil saja, untuk apa kekuatan yang kita miliki ini? Jadi, mari atau hidup lebih baik mati dengan rasa hormat, ucap Kaisar Api dengan suara dingin. Semuanya dengarkan. Bunuh, teriak Kaisar Chu. Bunuh. Semua pasukan yang dibawa oleh setiap fraksi menyerang ke arah meteor perak secara berkelompok. Mereka mengerti tidak akan bisa menang satu lawan satu, maka mereka hanya harus mencoba untuk bertarung berkelompok dengan meteor perak. Para budak mulai memberontak, ucap singa perak dengan suara dingin. Tuan, biarkan kami yang berada di ranah sama dengan mereka yang bertarung, ucap salah satu meteor perak berbentuk manusia tapi bertubuh naga. Hahaha. Kalau begitu baiklah. Orang-orang yang di atas dewa penguasa tingkat tinggi dilarang ikut bertarung, ucap singa perak setuju dengan permintaan bawahannya itu. Baik, semua pasukan di bawah setengah dewa kaisar dengan patuh mundur sambil menikmati makanan mereka yang tersisa. Yang lainnya maju untuk bertarung melawan pasukan dunia dewa. Setelah berada di dunia dewa selama 2 hari membuat singa perak menjadi puas dan haus akan daging makhluk hidup di sini. Buom, buom, pertarungan besar terjadi di langit tepat di kota yang telah hancur itu. Dulunya tempat itu adalah kota indah, sekarang telah menjadi kota yang hancur dan penuh mayat. Buom, hahaha. Wanita yang lumayan cantik, ucap salah satu meteor perak berwujud manusia dengan sayap kelelawar saat menatap tubuh Bai Ying yang indah itu. Jangan coba berani monster busuk, teriak Heian yang melihat kalau monster jelek itu menatap Bai Ying dengan mesum. Dia melesat dengan cepat di depan Bai Ying, dan dia menyerang meteor perak itu. Pertarungan keduanya terjadi dengan kekuatan yang sama, hal itu membuat mereka seimbang. Itu sebelum Bai Ying yang akhirnya bergabung membantu Heian melawan monster perak itu. Buom, buom,
Di bawah, salah satu meteor perak yang baru saja keluar dari sisa rumah yang tertutup, dia melihat tubuh Bai Ying yang sangat sempurna menjadi sangat ingin mencicipinya. Di tangannya, monster perak itu menyeret sosok wanita yang telah mati penuh dengan rasa benci. Mata wanita itu melotot dan juga tubuh wanita itu tidak ditutupi oleh apapun, sehingga dapat dilihat kalau ada banyak darah di bagian sensitif wanita tersebut yang terus mengalir. Bahkan beberapa area wanita itu juga penuh dengan luka bekas gigitan, yang kemungkinan itu adalah bekas gigitan dari monster perak tersebut. "Apakah kau sudah puas?" tanya singa perak dengan senyum memandangi bawahan yang sedang menyeret wanita mati itu. "Tentu saja belum, Jenderal. Aku menginginkan wanita itu." "Bagaimana menurutmu, Jenderal?" tanya monster perak menunjuk Bai Ying. "Ambil saja kalau begitu," jawab singa perak santai. "Hahaha, bagus. Kalau begitu, aku akan menangkapnya," ucap monster perak itu dengan senyum puas. Dia melemparkan mayat wanita telanjang itu jauh ke arah reruntuhan dan terbang langsung menuju ke tempat Bai Ying yang masih sibuk membantu Hei An melawan monster perak lainnya. "Swiss, hei, hentikan. Aku ingin wanita ini," ucap monster perak yang muncul di tengah antara kedua sisi. "Baik bos," ucap monster perak yang menjadi lawan Bai Ying dan Hei An. "Hahaha, wanita cantik, mari ikut bersamaku. Jika kamu bisa memuaskan tubuhku ini, aku pastikan akan membuatmu tetap hidup, bahkan untuk menjalani hidup yang lebih baik daripada menjadi budak atau makanan bagi sukuku," ucap monster perak dengan suara yang lembut dan penuh perhatian. "Mimpi kau iblis," teriak Bai Ying juga tadi melihat mayat wanita yang diseret oleh monster itu. "Gadis nakal, apakah kamu yakin? Kekuatanku bukanlah mati kau," ucap Hei An muncul di belakang monster perak itu dan menebaskan pedangnya ke arah leher monster perak. "Sungguh naif," ucap monster perak. "Buom, Hei An," teriak Bai Ying melihat Hei An langsung terkapar hanya dengan jentikan jari dari monster perak itu. "Bagaimana cantik?" tanya monster perak tersebut. "Mimpi iblis bangsat," jawab Bai Ying dengan suara dingin. Dia langsung terbang menyerang monster perak dengan sekuat tenaga. Sayangnya, dia hanya semut di mata monster perak itu. "Aku akan membuatmu sadar sedikit," ucap monster perak menjentikan jarinya lalu mendorong mundur Bai Ying dengan keras ke belakang. Bai Ying jatuh dengan sangat keras, mematahkan beberapa tulang di tubuhnya yang membuat dia tidak bisa bergerak. "Yinger!" teriak Hei An. Wajah Hei An tanpa sadar kesakitan saat melihat Bai Ying terluka. "Mimin, geser dulu ke bayi kecil tetua alurmu. Apa yang terjadi? Kenapa aku tiba-tiba memikirkan putriku? Apa yang terjadi dengan Bai Ying?" Fikir bayi kecil yang sedang bersama naga kecil. "Kakak, ada apa?" tanya naga kecil menatap bayi kecil yang terlihat cemas. Keduanya terlihat tengah tidur dengan wujud kecil masing-masing di pohon yang ada di Taman Istana Langit. Bayi kecil sedikit ragu apa yang harus dia lakukan, tapi saat dia memikirkan anaknya, dia merasa sangat cemas. Dia berpikir mungkin sekarang ini putrinya dalam bahaya. Dia lalu meminta naga kecil untuk membawanya turun ke dunia dewa. Dengan menggunakan sebuah liontin yang pernah digunakan Bai Ying, yang sekarang berada di tangan bayi kecil, dia memberikan liontin tersebut ke naga kecil. Dengan kekuatan naga kecil yang sekarang, dia dapat merobek ruang untuk muncul di sisi Bai Ying selama itu ada aura si pemilik benda tersebut. "Bukankah Paman Lin sedang turun ke dunia dewa, Kak?" tanya naga kecil. "Iya, tapi mungkin dia terlambat. Karena saat dia akan pergi, aku merasakan dia untuk sementara masih berada di negeri langit. Tepatnya berada di Gunung Huangwu," jawab bayi kecil. "Kenapa dia di sana?" tanya naga kecil bingung. "Entahlah, sudah cepat lakukan. Jika sesuatu terjadi dengan keponakanmu, maka iparmu pasti membunuhku dan kamu," ucap bayi kecil serius menatap naga kecil. "Aku tahu," naga kecil menatap liontin tersebut lalu sinar biru keluar dari matanya. "Swiss, Paman Lin," ucap bayi kecil melihat Lindong muncul di tempat mereka. "Kalian mau kemana?" tanya Lindong yang muncul di sana. "Ke dunia dewa, Paman Lin. Bukankah kamu harusnya sudah pergi ke dunia dewa?"
Aku melihatmu menghilang saat itu, ucap bayi kecil. Aku memang berencana ke sana, tapi ada sesuatu yang aneh membuatku tidak bisa keluar dari alam langit. Dan aku mencoba pergi ke Gunung Huangwu untuk melihat ke tempat di mana aku membutuhkan sesuatu, tapi tetap saja setelah mendapatkannya itu tidak berguna, jawab Lindong menghela nafas. Dia sadar kalau ini pasti perbuatan mata emas, tapi dia tidak berdaya karena bahkan dia pun tidak bisa memaksa masuk ke pintu putih untuk membawa Lin Tian maupun melawan mata emas. Kalau begitu, bukankah akan sia-sia? Ucap bayi kecil memandang naga kecil. Hei, tenang saja kakak. Kekuatanku tidak ada hubungannya dengan mata emas itu, jadi dia tidak dapat mengendalikanku apalagi menggagalkan apa yang sedang aku lakukan. Ingat, kita berasal dari suku yang berbeda, jawab naga kecil dengan suara tenang. Kekrek, bam, berhasil. Keduanya serentak bahagia saat melihat portal muncul di belakang Liontin tersebut. Lindong melihat itu juga senang karena dia sekarang memiliki cara untuk turun ke dunia dewa. Dia lalu meminta agar mereka berangkat bersama ke dunia dewa, karena dia merasakan ada sesuatu yang salah di sana sekarang. Tentu bayi kecil merasakan hal yang sama dengan Lindong, jadi dia setuju untuk pergi bersama dengannya turun ke dunia dewa. Ayo, aku sudah memiliki beberapa barang dari alam langit, jadi kita nanti bisa kembali dengan benda itu, ucap naga kecil yang pertama masuk ke dalam portal diikuti bayi kecil dan Lindong dari belakang. Mimin pindah ke TKP para monster yang sedang berpesta. Hahaha, sekarang kamu tidak bisa apa-apa lagi, ucap monster perak memandangi Bai Ying yang tidak lagi dapat bergerak. Jangan sentuh dia, teriak Heian yang lagi-lagi muncul di belakang monster perak tersebut. Tapi dia terus dipukul mundur oleh monster perak dengan keras, membuat dia dipenuhi luka. Di tempat lain, 3 lainnya juga mengalami nasib yang sama. Bukan hanya mereka, bahkan semua pasukan yang tadi datang juga terlihat kelelahan dan sudah banyak korban di sisi mereka. Kaisar Api dan Kaisar Chu juga terlihat menyedihkan hanya untuk melawan salah satu monster perak. Bajingan, ucap Kaisar Api dengan marah menyerang monster perak di depannya. Percuma saja, kau sangat lemah, ucap monster perak bergerak untuk menahan dan memukul mundur Kaisar Api. Boom, Kaisar Api terpukul mundur dan memuntahkan seteguk darah di tanah setelah terhempas begitu jauhnya. Saudara Yang, teriak Kaisar Chu melihat Kaisar Api jatuh. Hahaha. Kemana pandanganmu, ucap monster perak yang menjadi lawannya. Sial, formasi teratai hitam, teriak Kaisar Chu. Banyak teratai muncul mengelilingi Kaisar Chu, setiap bunga teratai itu langsung menyerang ke arah monster perak. Meskipun diserang teratai hitam di dalam formasi besar itu, monster perak terlihat dapat bergerak bebas sambil menghindari setiap serangan teratai hitam tersebut. Boom, hahaha. Apakah cuman ini kekuatan kalian? Tanya monster perak memandangi Kaisar Api. Tidak, masih belum, teriak Kaisar Api berdiri. Dia melepaskan kekuatan penuhnya yang membuat rambut Kaisar Api berubah warna seperti api. 9 api surgawi bersatu. Teratai api surgawi, teriak Kaisar Api. Teratai kecil muncul di tangan Kaisar Kai yang terbentuk dari 9 api surgawi. Dia melemparkan teratai kecil itu ke arah monster perak, membuat Kaisar Api langsung kekurangan energi. Teratai api surgawi adalah tekniknya yang sangat menguras energi di dalam tubuhnya, karena itulah dia jarang menggunakan teknik itu. Monster perak melihat teratai api itu langsung menjadi serius. Mengangkat kedua tangannya, sebelum teratai api mendekati monster perak, dia sudah memasang perisai energi untuk menahan serangan itu. Boom! Teratai api meledak yang membuat cukup besar guncangan di sekitarnya, tapi saat Kaisar Api melihat lagi, monster perak itu tidak terluka bahkan sedikit pun. Hanya ada sedikit robekan di sisi kanan pakaian dari monster perak itu, membuat Kaisar Api menatap monster perak dengan putus asa. Apakah ini akhir dari dunia dewa? Pikir Kaisar Api dengan sedih. Hahaha. Sepertinya hanya itu yang kau miliki, ucap monster perak tersebut. Belum. Kaisar Api dengan marah mengangkat pedangnya dan menyerang lagi ke arah monster perak.
Di tempat lain, monster perak mesum telah menyentuh wajah Bai Ying yang tidak dapat bergerak sedikit pun itu. Bai Ying mencoba memberontak, tapi luka di tubuhnya membuat dia benar-benar tidak dapat menggerakkan badannya begitu mudah. Hahaha, begitu sempurna. Kamu akan menjadi milikku, ucap monster darah dengan lembut membelai wajah Bai Ying. Jangan berani kau iblis, ucap Bai Ying dengan dingin. Hahaha, jangan terlalu dingin sayang. Lihat, biarkan kekasihmu untuk melihat betapa liarnya kamu, ucap monster darah akan mulai menyentuh tempat sensitif milik Bai Ying. Bajingan, jangan sentuh dia, teriak Heian, saat dia akan menyerang monster perak mesum itu. Monster perak yang lain datang menghalangi Heian, wajah Heian sangat jelek dan dadanya terasa amat sakit. Kau sangat lemah. Lihatlah bagaimana wanitamu menjadi wanitaku, ucap monster perak mesum. Jangan sentuh dia, teriak Heian ingin maju tapi dihalangi oleh yang lainnya. Selamat bersenang-senang, ucap monster perak yang akan menyentuh area sensitif Bai Ying. Tiba-tiba sesosok tangan menghalangi tangan monster perak tersebut, membuat monster itu menjadi sangat marah dan memandangi pria yang tiba-tiba muncul itu dengan penuh kebencian. Bajingan, siapa kau berani menghalangiku? Teriak marah monster tersebut. Aku, malaikat mautmu, ucap sosok yang tidak lain adalah Bai kecil. Wajahnya sangat marah memandangi meteor perak mesum itu. Saat dia keluar dari lubang antar dimensi, dia merasakan kalau Bai Ying dalam bahaya. Jadi, dia segera terbang dengan cepat menuju tempat Bai Ying berada. Untung dia masih sempat kalau tidak entah apa yang terjadi kepada anaknya ini, dan pasti istrinya Dewi Bunga akan terpukul jika sesuatu terjadi kepada Bai Ying. Ayah, panggil Bai Ying dengan suara serak. Tenang, ayahmu di sini nak. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Bahkan jika langit runtuh ayahmu pasti berdiri melindungimu, ucap Bai kecil menatap anaknya itu dengan lembut. Sial, lepaskan, teriak meteor perak dengan suara dingin. Pasti kalian suku meteor perak bukan? Kebetulan sekali aku sangat membutuhkan kalian dalam jumlah banyak, ucap Bai kecil dengan senyum dingin. Aura Bai kecil terus naik yang membuat meteor itu mulai gemetar ketakutan. Kekuatan Bai kecil baru berhenti di ranah setengah dewa kaisar tingkat menengah tahap puncak. Jelas kalau kekuatannya sama dengan kekuatan Lintian sebelumnya, tapi Bai kecil sangat jarang menunjukkan kekuatan aslinya jika tidak dalam perang atau benar-benar sangat marah seperti sekarang ini. Aura ini, wajah singa perak tersentak kaget melihat Bai kecil di langit yang sedang memegang meteor perak mesum itu. Kau akan jadi yang pertama, ucap Bai kecil. Muawom. Raungan harimau membuat semua meteor perak dan juga pasukan dunia dewa jatuh karena tertekan. Hanya Bai Ying yang baik-baik saja karena dia lindungi oleh Bai kecil. Wajah singa perak juga terlihat sangat jelek karena dia tidak menyangka kalau di dunia dewa ada orang sekuat dia di sini. Padahal orang-orang ini hanya ada di alam langit dan itu pun hanya beberapa. Bayangan kepala harimau muncul di atas kepala Bai kecil. Bayangan harimau itu membuka mulutnya lalu menelan meteor perak yang masih dalam keadaan panik itu. Tidak, teriak meteor yang ditelan Bai kecil. Gluk, kepala harimau itu hilang setelah sepenuhnya menelan meteor perak mesum itu. Melihat temannya ditelan oleh Bai kecil, semua meteor perak menjadi gemetar ketakutan. Entah kenapa mereka seperti telah menemui musuh alami mereka. Singa perak yang melihat Bai kecil juga ikut kaget dan dia mengingat pria muda yang menelan beberapa temannya dulu. Sial, apakah orang ini satu kelompok dengan pria itu? Fikir singa perak, kalian benar-benar berani menyentuh anakku, apakah kalian semua sudah bosan hidup? Ucap Bai kecil memandangi seluruh pasukan meteor perak. Siapa kau? Tanya singa perak. Apa perlu bertanya lagi? Aku adalah orang yang akan memangsa sukumu, jawab Bai kecil dengan senyum dingin memandangi singa perak. Sial, siapa mereka? Apakah mereka benar-benar satu kelompok? Fikir singa perak dengan suara dingin dan penuh kebencian. Swiss. Tidak lama, naga kecil dan Lindong muncul di langit. Melihat kemunculan Lindong, wajah seluruh pasukan dunia dewa sangat senang.
Mereka seperti melihat harapan telah datang untuk mereka. Dua kaisar juga tersenyum saat memandang Lindong yang muncul itu. Sepertinya kalian berdua terluka, ucap Lindong memandangi dua kaisar tersebut. Hahaha, hanya luka kecil. Bagus kalau kamu bisa datang saudaraku, jawab Kaisar Chu dengan tersenyum senang. Iya, biarkan aku menyelesaikan masalah di sini dulu, sebelum kita mengobrol, ucap Lindong dengan senyum. Kenapa aura orang ini berbeda dengan pria sebelumnya? Dia jauh tidak terduga dari naga kecil di sampingnya itu. Apa yang terjadi di dunia ini? Fikir singa perak dengan kebingungan. Kalian ternyata berani muncul di dunia dewa. Kalau begitu, jadilah sesuatu yang berguna untuk kami, ucap Lindong dengan suara tegas. Dia mengangkat tangannya, lalu semua meteor perak yang lebih lemah terangkat ke langit. Semuanya langsung diserap ke dalam dimensi melahap Lindong. Singa perak dan sebagian yang memiliki ranah sama dengannya kaget, orang yang di depan mereka kemungkinan hampir sama kuat dengan tuannya. Sial, apakah dia pemimpin dari dunia dewa? Fikir singa perak. Swiss, aku merasakan aura kakakku di tubuhmu, apakah kamu orang yang menyakitinya saat itu? Kalau begitu, aku akan memberi pelajaran yang baik untukmu, ucap naga kecil yang muncul di hadapan singa perak. Roar. Naga kecil meraung tepat di depan singa perak membuat dia langsung terlempar jauh ke belakang, lalu naga kecil berubah ke wujud manusianya dan terus memukuli singa perak. Melihat jenderal mereka dipukul, semua meteor yang tersisa menyerang ke arah Lindong dan sebagian juga membantu singa perak. Buom, buom, percuma, ucap naga kecil dengan suara dingin. Kalian pikir hanya kakakku yang punya teknik itu bukan? Aku juga bisa. Teriak naga kecil marah melihat lusinan meteor perak menyerangnya secara bersamaan. Teknik naga langit, menelan segalanya. Teriak naga langit. Dari langit, muncul lubang hitam besar dan saat semua meteor itu mendekati naga kecil, mereka seperti tersedot ke dalam lubang hitam tersebut. Hei, apakah kamu ingin menelan mereka utuh? Tanya bayi kecil dari jauh yang sedang membantu pemulihan anaknya. Tenang saja kakak. Mereka hanya akan tersegel di dalam dan terombang-ambing layaknya sebuah meteor biasa, jawab naga kecil dengan santai. Sial, kalau begini hanya itu caranya, ucap singa perak yang juga merasakan dirinya ditarik masuk ke dalam lubang hitam itu. Dari belakang punggungnya, beberapa tentakel keluar langsung pergi menempel ke belakang leher beberapa meteor perak tersebut. Beberapa meteor perak yang terasa ada yang menempel di belakang leher mereka sedikit aneh, tapi saat mereka sadar apa itu wajah mereka sangat jelek memandang singa perak. Jadilah milikku, ucap singa perak lalu menyerap beberapa meteor tersebut. Beberapa meteor itu perlahan mengering, dan tubuh yang mereka tempati juga mulai keriput dan pada akhirnya menghilang menjadi debu. Lindong yang telah selesai menarik semua meteor ke dimensi melahapnya, dia melihat kalau beberapa dari meteor itu ditarik masuk agak tidak menyangka. Ternyata suku ini benar-benar makhluk sempurna yang dibuat oleh orang itu, dan jelas kalau mereka adalah hasrat dari pria tersebut, atau bisa aku bilang si mata emas itu, ucap Lindong di dalam hatinya. Hahaha, akhirnya aku menjadi lebih kuat lagi, ucap tawa gila, si singa perak tersebut. Tapi tiba-tiba tubuh singa perak menjadi aneh. Dia merasakan kalau energi yang dia terima terlalu banyak, dan jika terus dibiarkan bisa-bisa dia meledak di sini. Sial, aku terlalu rakus, ucap singa perak dengan dingin. Dia akhirnya keluar dari area naga kecil, dan hanya dapat terus mempertahankan energi di dalam tubuhnya untuk sementara waktu, agar tidak menghancurkan dirinya sendiri. Kau butuh bantuan. Kalau begitu biarkan aku membantumu, Tuan Rakus, ucap bayi kecil dengan senyum dinginnya. Bayi kecil yang muncul tersenyum ke singa perak, dia lalu menyentuh pundak singa perak dengan kasar, lalu dia menarik semua energi yang berlebihan dalam tubuh singa perak ke dalam tubuhnya. Melihat hal itu, singa perak dengan marah melepaskan diri dari bayi kecil, tapi bayi kecil yang terlihat sangat marah bahkan lebih gila lagi. Dia terus menahan singa perak dengan sangat kuat membuat singa perak tidak dapat bergerak bahkan untuk selangkah pun.
Aku tidak menyangka kalau jimat yang sering dipakai oleh Feng'er untuk menangkapku ternyata berguna juga untukku, ucap bayi kecil yang membuat singa perak terlihat sangat jelek. Energi di dalam tubuh singa perak terus dilahap oleh bayi kecil yang pada akhirnya membuat singa perak memotong pundaknya sendiri. Hal itu membuat bayi kecil agak terkejut. Dia tidak menyangka singa perak itu bahkan berani menggunakan energi yang meluap-luap di dalam tubuhnya bergerak hanya untuk memotong satu tangannya. Singa perak menjauh dari bayi kecil dan naga kecil, dengan marah dia menatap ketiganya. Dia tidak menyangka kalau orang-orang ini sangatlah kuat, bahkan dia tidak bisa melawan satu di antara ketiganya. Kalian siapa? Apa kalian berasal dari alam langit? Tanya singa perak. Iya. Kami kebetulan berasal dari alam langit, dan sangat kebetulan jika kamu ada di sini, jadi membuat kami memiliki kesempatan untuk mendapatkan sedikit hadiah, jawab naga kecil sambil menatap singa perak dengan jijik. Apa maksud kalian? Hei, apa kamu tidak melihat tadi energi di dalam tubuhmu aku serap? Yang kami maksud adalah energi sukumu sangat berguna untuk kami. Karena itulah tetap diam dan biarkan kami menangkap kamu, ucap bayi kecil. Ucapan bayi kecil akhirnya membuat singa perak mengerti kenapa waktu itu Lin Tian mengatakan kalau mereka adalah harta. Jadi, energi mereka dapat diserap oleh orang-orang ini. Tapi dia tidak yakin kalau banyak yang bisa melakukannya, jadi dia berpikir kalau itu pasti antara ketiganya dan Lin Tian saling berhubungan satu sama lain. Sial. Aku harus melapor jika begini. Jika terus dibiarkan terlalu lama, orang-orang ini bisa-bisa menjadi jauh lebih kuat. Apalagi mereka telah mengambil semua pasukanku, pikir singa perak. Dia sekarang hanya bisa mundur dan melapor ke tuannya masalah ini. Pasti tuannya juga tidak akan menyangka kalau ada orang yang dapat menyaring energi di tubuh mereka. Singa perak hanya dapat mengeluarkan token kecil dan bersiap untuk menghancurkannya. Tapi Lindong tidak membiarkan singa perak lolos, ia menggunakan teknik ruangnya dan menyegel seluruh area sejauh puluhan kilometer jauhnya. Dengan begitu, singa perak tidak bisa lari dari tempat itu. Wajah singa perak berubah sangat jelek memandang Lindong, dia sadar kalau sekarang dirinya tidak dapat untuk lari lagi. Jika begini dia hanya bisa bertarung habis-habisan dengan Lindong dan dua lainnya. Siapa yang akan maju? Tanya naga kecil. Tentu Kak, wajah bayi kecil langsung berubah saat melihat Bai Ying yang baru saja sembuh pergi mendekati Heian dan dengan santai membantu Heian berdiri. Yinger, bayi kecil langsung muncul di depan Bai Ying dengan wajah agak marah. Apa hubungan kalian? Kenapa kalian sangat dekat seperti ini? Tanya bayi kecil dengan suara terburu-buru dan juga cemas. Itu ayah. Bai Ying agak ragu menjawab dan hanya bisa menatap Heian meminta tolong padanya. Bocah kecil, katakan kepadaku, apa yang kamu lakukan kepada anakku selama aku tidak ada? Tanya bayi kecil dengan marah memegang pakaian Heian. Kami tidak pernah melakukan apa-apa, kami hanya baru saja memiliki hubungan khusus Paman Bai, jawab Heian yang juga takut dengan wajah marah bayi kecil. Tapi dia juga mencoba untuk memberanikan diri menjawab pertanyaan bayi kecil itu. Hah, berani sekali kau mendekati aku harus bicara empat mata denganmu, ucap bayi kecil bersiap untuk membawa Heian tanpa mempedulikan musuh di depannya yang membuat Lindong dan naga kecil menggelengkan kepala. Ayah, jika ayah berani menyakiti saudara Heian, jangan pernah menganggap aku sebagai putrimu. Bagaimanapun hubungan antara aku dan Heian itu adalah urusan kami, ayah tidak berhak menentukannya, ucap Bai Ying dengan marah. Melihat anaknya marah, bayi kecil sontak membeku di tempatnya. Anaknya yang manis sekarang telah berani melawan ayahnya, pasti ini akibat dari ulah bocah kecil ini. Jadi dia dengan enggan melepaskan Heian karena mengerti tidak akan dapat memukul bocah itu yang dilindungi oleh anaknya. Heian yang dilepaskan bayi kecil terasa beban di pundaknya terangkat sepenuhnya. Gadis kecil yang imut telah menjadi besar, dia tidak butuh ayahnya lagi. Tapi ini pasti karena bocah ini, ucap bayi kecil di dalam hatinya memandang Heian dengan menghela nafas berat. Heian sekali lagi merasakan seluruh tubuhnya merinding,
tapi dia dengan berani membalas tatapan bayi kecil. Bayi kecil yang melihat itu sangat marah, dan dia langsung menghilang dari sana meninggalkan Bai Ying yang kaget melihat tingkah ayahnya itu. "Hai, bajingan sial!" teriak bayi kecil muncul di hadapan singa perak yang masih dalam kondisi bertahan. "Rasakan ini!" teriak bayi kecil. Buom, buom, buom. Singa perak menjadi bulan-bulanan bayi kecil yang sedang kesal itu. Heian yang melihat bagaimana bayi kecil memukul singa perak begitu brutal menelan ludahnya kembali. Jika itu dia dalam posisi singa perak mungkin dia sudah mati hanya dengan satu pukulan. Sangat beruntung Bai Ying membelanya yang membuat bayi kecil tidak dapat melakukan apapun kepadanya. "Swiss, yah, pria itu jadi samsak tinju kakak," ucap naga kecil muncul di samping Bai Ying. "Siapa kamu?" tanya Bai Ying. "Aku. Kamu harus memanggilku Paman Xiaolong, karena aku adik dari ayahmu," jawab naga kecil dengan lembut menatap Bai Ying. Salam Paman Xiaolong," ucap Bai Ying dengan sopan. Dia juga sadar kalau pria ini juga pasti memiliki hubungan dengan Paman Lintiannya. "Baiklah, bocah kecil, kau harus siap nanti untuk menerima ujian dari kakakku. Tapi aku punya saran bagus agar kau tidak menderita di tangan kakakku. Apakah kau ingin tahu apa itu?" tanya naga kecil sembari menatap pasangan di depannya itu. "Tolong beritahu aku Paman Xiaolong," ucap Heian juga ingin tahu solusi masalah hubungannya dengan Bai Ying. "Pergi cari Dewi Bunga dan katakan keinginan kalian kepadanya. Aku yakin dengan sifat Dewi Bunga pasti menerima kalian. Dan begitu kalian akan baik-baik saja tanpa takut ayah Bai Ying akan marah," jawab naga kecil. Keduanya juga baru ingat kalau ada Dewi Bunga ibu Bai Ying yang bisa membantu masalah tentang hubungan mereka. Akhirnya Heian dan Bai Ying memutuskan setelah semua selesai pergi menemui Dewi Bunga untuk mencari perlindungan darinya. "Terima kasih Paman," keduanya langsung memberi hormat tulus kepada naga kecil yang telah mengingatkan mereka kalau ada Dewi Bunga yang dapat mengendalikan bayi kecil. "Tidak masalah, kita semua keluarga," jawab naga kecil tanpa sadar telah mengkhianati kakaknya sendiri. Buom, singa perak terpental jauh dengan pendaratan pantat jatuh terlebih dahulu. "Kau cepat berdiri," teriak bayi kecil dengan marah. Meteor perak menatap bayi kecil dengan kebencian, karena bayi kecil sudah menendang dan memukul dirinya dengan begitu kejam. Bahkan pantat dan adik kecilnya tidak terhindari dari serangan bayi kecil. Untung dia memiliki keamanan yang cukup terjaga, jadi dia tidak merasakan sakit di bagian adik kecilnya. "Harimau sialan, pengorbanan darah," teriak singa perak dengan marah. Seketika itu kekuatan singa perak naik lagi dan tangannya yang hilang kembali tumbuh dengan sendirinya. Buom, sayangnya saat dia akan menyerang bayi kecil, dia malah terhempas kembali dengan menyedihkan. Belum sampai di situ saja, sebelum dia mendarat bersih di tanah, bayi kecil sudah muncul lagi di depannya bersiap memberi pukulan keras ke wajah singa perak itu. "Pukulan mematikan," teriak bayi kecil. "Aku bisa menahannya," balas singa perak saat melihat pukulan bayi kecil. Dia langsung menutupi wajahnya dengan kedua tangan yang dia punya. Hal yang tidak terduga adalah bayi kecil bukannya memukul wajah singa perak itu, dia malah menggunakan tendangan keras tepat di tongkil singa perak tersebut. Tendangan mendarat, wajah singa perak benar-benar kesakitan, dia diterbangkan lagi ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat. "Naga kecil," teriak bayi kecil. "Oh, kakak memanggilku, aku pergi dulu," ucap naga kecil menghilang. "Aku datang." Naga kecil muncul di atas langit tepat tidak jauh dari singa perak. Dia melayangkan pukulan tepat di perut singa perak, yang membuat singa perak merintih kesakitan dan jatuh dengan sangat cepat juga ke tanah. Ini akhirnya, ucap bayi kecil membuka mulut. Bayangan kepala harimau bersiap untuk menelan singa perak. "Sungguh terlalu kasar," suara pria muncul tepat sebelum singa perak masuk ke mulut bayi kecil. Di depan bayi kecil tiba-tiba singa perak hilang begitu saja. Lindong yang diam-diam mengamati, dia melihat ke sisi langit yang lain. Dia melihat sosok pria berjubah biru sedang menggendong singa perak yang sudah sekarat. "Kau siapa?"
Tanya Lindong dengan suara dingin menatap pria jubah biru tersebut. Hei, Paman Lin tidak perlu menanyakan hal yang sudah pasti, ucap bayi kecil memandang pria jubah biru dengan tatapan marah. Lindong diam, dia tentu mengetahui siapa pria jubah biru itu sebenarnya. Tapi, dia ingin memastikan apakah itu benar dia atau orang yang berbeda. Pria jubah biru itu tersenyum, dia melepas penutup kepalanya dan memperlihatkan wajah yang sangat dikenal oleh para leluhur ataupun orang-orang yang telah lama hidup. Tidak mungkin, ucap salah satu leluhur menatap pria jubah biru yang tidak lain adalah Kaisar Langit terdahulu. Hahaha, kenapa kalian begitu kaget? Apa karena wajahku yang mirip dengan kaisar kalian? Tapi ya, dia juga sebagian dari diriku. Sayang sekali dia mengkhianati perintahku, jadi aku dengan terpaksa menghapus ingatan dan mengendalikan tubuhnya sendiri, ucap sosok berjubah biru atau Huang Seng itu. Jadi kau pemimpin dari suku Meteor Perak? Tanya naga kecil yang juga mendekati Lindong di samping bayi kecil. Tidak, pemimpin kami bernama Huang De, dan aku hanya setengah dari bawahan orang itu, jawab Huang Seng santai. Singa perak membuka matanya, dia berpikir kalau dirinya akan mati, tapi dia merasa seperti ada seseorang yang sedang menggendongnya, dan saat dia melihat itu adalah Huang Seng, dia tidak berbicara apapun karena dia sadar kalau tuannya telah memerintahkan Huang Seng untuk menyelamatkan dia. Dasar dungu, kau terlalu ceroboh, ucap Huang Seng sedikit marah kepada singa perak. Aku memang ceroboh. Aku tidak menyangka kalau ada orang kuat di dunia dewa ini. Jika aku tahu tidak mungkin akan menyerang mereka membabi buta seperti ini, jawab singa perak dengan lemah. Selama kau sadar dengan kesalahanmu, itu akan baik-baik saja, ucap Huang Seng. Huang Seng memandang Lindong dengan senyum, dan perlahan dia melihat kalau kakinya sudah mulai menghilang sedikit. Dia sadar kalau waktunya di dunia dewa tidak bisa terlalu lama, dan yang datang juga hanyalah tubuh palsu atau klon dari dirinya saja. Sebab, dengan kekuatan yang dia miliki tidak mungkin baginya untuk datang ke dunia dewa tanpa melewati saluran dimensi yang telah dihancurkan oleh Lin Tian. Sepertinya waktuku tidak lama, ucap Huang Seng menatap Lindong. Jadi kamu bukan lagi Tian Seng? Tanya Lindong. Aku adalah dia dan dia adalah aku, bedanya namaku adalah Huang Seng. Dan nama Tian Seng sebenarnya bukanlah nama yang aku sengaja berikan, tapi itu diberikan oleh orang tua angkatnya, jawab Huang Seng tanpa sedikit pun malu untuk menjawab. Ternyata kamu hanya klon, jika itu tubuh aslimu yang datang aku pasti akan menghajarmu, ucap bayi kecil. Hahaha, teman lama ternyata masih belum berubah. Siapa temanmu? Teriak bayi kecil marah. Hahaha, baiklah, aku pergi dulu, maaf aku harus membawa orang ini kembali. Sampai bertemu lagi, ucap Huang Seng akhirnya menghilang dari pandangan Lindong dan bayi kecil. Sial, kekuatan orang ini setidaknya berada di puncak, ucap bayi kecil dengan marah. Iya, kita tidak punya waktu. Sepertinya pria yang dia selamatkan itu sangat berarti bagi suku Meteor Perak itu. Kalau tidak dia tidak akan datang sendirian menyelamatkan pria itu, ucap Lindong setelah dia melihat sikap Huang Seng yang hanya datang mengambil singa perak. Aku tidak tahu seberapa banyak pasukan orang ini, semoga saja kita masih sempat. Naga kecil menghela nafas berat saat memikirkan pasukan di belakang Huang Seng. Jika itu lebih banyak dari apa yang mereka pikirkan, kemungkinan saat perang terjadi, sisi mereka pasti akan sangat menderita. Memikirkan hal itu saja membuat bayi kecil dan Lindong merasa tertekan, bukan karena kekuatan mereka, tapi karena pasukan alam langit dan juga dunia dewa tidaklah sekuat Meteor Perak itu. Ditambah lagi selama mereka menelan makhluk hidup kekuatan mereka akan terus meningkat, yang membuat mereka menjadi musuh terbesar bagi seluruh makhluk hidup yang ada. Sudahlah, kakak, kamu mendapatkan beberapa meteor perak bukan? Dan aku juga mendapatkan beberapa. Jadi, mari kita temukan tempat untuk menyerap mereka. Jika masih ada waktu 10 tahun lagi, mungkin untukku menerobos kembali ke setengah dewa kaisar tingkat tinggi. Mungkin akan mudah bagiku, ucap naga kecil sembari menepuk pundak bayi kecil.
Aku tahu tempat yang cocok untuk kita berlatih, tapi sebelum itu, aku harus menyelesaikan satu masalah yang terjadi di dalam keluargaku, ucap bayi kecil. Naga kecil mengerti apa yang ingin dilakukan oleh bayi kecil, dan tidak banyak bicara lagi, dia langsung mundur bersama dengan Lindong. Aku mengurus masalah di sana dulu, ucap Lindong berbalik pergi ke arah dua kaisar yang masih terlihat duduk sembari memulihkan kekuatan mereka. Di sana juga beberapa leluhur ataupun tetua berbagai kekuatan super berlutut lemah saat mengetahui kalau dalang dari semua yang terjadi adalah kaisar langit terdahulu yang sangat mereka hargai. Sepertinya mereka sangat tertekan, ucap naga kecil melihat banyak orang yang terlihat tidak bernyawa itu. Kamu harusnya lebih mengerti bagaimana hati seseorang yang dikhianati, jawab Lindong. Iya paman, bagaimanapun pasti sangat sakit. Tapi aku harap mereka dapat bangun dan pulih dari kesedihan mereka, ucap naga kecil menghela nafas. Di tempat lain bayi kecil mendekati Bai Ying dan Heian, sedangkan tiga lainnya langsung mundur menjauh membawa semua pasukan mereka agar tidak terpengaruh oleh urusan keluarga Bai. Bayi kecil dengan marah menatap Heian, dia sangat ingin memukul pria itu, tapi melihat anaknya yang menatap dirinya dengan tajam, bayi kecil terpaksa melepaskan angan-angannya. Sial, lihat saja nanti saat anakku tidak ada. Aku pasti menyiksamu, ucap bayi kecil dalam hatinya. Dia telah mulai merencanakan apa langkah yang harus dia lakukan untuk mencegah putrinya diambil oleh Heian. Bagaimanapun, seorang ayah seperti bayi kecil pasti tidak akan membiarkan anak gadisnya lepas begitu saja ke tangan seorang pria. Apalagi bayi kecil adalah tipe ayah yang keras kepala, meskipun dia nakal, tapi jika itu bersangkutan dengan anaknya dia bisa jauh lebih keras kepala lagi. Ayah, apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Bai Ying melihat ayahnya mendekati Heian. Yinger, apakah kamu tidak percaya dengan ayahmu ini? Tanya bayi kecil agak sedih melihat anaknya berdiri di depan Heian untuk melindungi pria itu. Tidak, ayah adalah salah satu orang yang tidak akan kupercayai jika itu masalah hubunganku dengan Heian, jawab Bai Ying tanpa takut menatap ayahnya itu. Oh, sial, anakku sepertinya sadar apa yang ingin aku lakukan, pikir bayi kecil, tapi dia tidak mundur dan ingin sekali berhadapan langsung dengan Heian. Tidak. Aku harus memberi pria kecil itu pelajaran, bagaimana jika nanti dia mencari gadis lain? Atau bagaimana jika dia menduakan anakku? Bukankah itu sangat kejam? Pikir bayi kecil yang tidak sadar kalau dirinya juga melakukan hal yang baru saja dia katakan itu. Melihat ayahnya tetap tidak mau mundur, Bai Ying menghancurkan sesuatu benda kecil seperti token pemanggil. Di negeri langit, Dewi Bunga yang sedang dalam pelatihan tiba-tiba membuka matanya, dia sadar kalau Bai Ying sedang memanggilnya. Perlahan Dewi Bunga menggunakan salah satu klonnya untuk pergi menemui Bai Ying. Apa yang terjadi sampai Yinger memanggilku? Pikir Dewi Bunga dengan serius setelah membiarkan klonnya pergi. Dia tidak merasakan sesuatu yang janggal ataupun ada retakan di batu jiwa Bai Ying. Tapi karena anaknya yang memanggil dirinya tentu dia tidak akan tinggal diam. Jika itu masalah besar dan klon tidak dapat mengatasinya, aku harus pergi sendiri ke sana, ucap Dewi Bunga setelah beberapa pertimbangan. Di dunia dewa, setelah Bai Ying menghancurkan token itu, tanpa disadari bayi kecil cahaya putih tiba-tiba muncul di depan Bai Ying, dan sosok cantik tiba-tiba membuat bayi kecil seketika itu kaget dan menjauh sedikit dari wanita tersebut. Yinger, kenapa kamu memanggil ibu? Tanya Dewi Bunga tidak memperhatikan bayi kecil dan malah berbalik menanyakan masalah Bai Ying. Ibu, ucap Bai Ying memeluk klon ibunya itu. Meskipun hanya klon, tapi mereka berbagi jiwa yang sama jadi perasaan Dewi Bunga dan klon dia sendiri adalah satu. Kenapa? Apa kamu ada masalah nak? Tanya Dewi Bunga yang masih bingung sambil memeluk Bai Ying. Tentu saja Dewi Bunga sangat bingung karena dia melihat tidak ada luka di tubuh Bai Ying. Lalu Bai Ying menceritakan semua yang sudah terjadi di sana, termasuk hubungan dia dengan Heian. Dewi Bunga kaget dengan pengakuan dari Bai Ying itu, dia sangat sadar kalau anaknya ini sangat jarang bisa dekat dengan seorang pria saat di alam langit dulu.
Tapi sekarang dia malah berhasil didekati oleh Heian, sedikit membuat Dewi Bunga tidak percaya. Dewi Bunga menatap Heian, tentu ditatap oleh Dewi Bunga membuat Heian cemas dan langsung memberi hormat penuh kepada Dewi Bunga. Melihat Heian, Dewi Bunga sadar kalau keduanya saling menyukai. Hati Dewi Bunga senang, tapi saat Bai Ying mengatakan kalau ayahnya melarang hubungannya membuat Dewi Bunga sangat marah. Ayahmu itu otak udang, jadi jangan difikirkan. Kalian lakukan apa yang ingin kalian lakukan, jika memang kalian ingin menikah. Aku akan berbicara langsung dengan Dewa Kegelapan, ucap Dewi Bunga mengelus kepala anaknya itu. Sial, tidak bisa. Kenapa kamu begitu saja setuju dengan hubungan mereka? Tanya Bai kecil kesal. Lalu apa? Apa alasanmu tidak setuju dengan hubungan mereka? Tanya Dewi Bunga. Wow, ini seru, Paman Lin, kita harus menonton, ucap naga kecil melihat klon Dewi Bunga. Ho, baiklah, sangat jarang melihat Dewi Bunga marah. Dan juga ini bisa menjadi hiburan mungkin bagi mereka, jawab Lindong. Bagus, kalau begitu mari bertaruh, ucap naga kecil. Ho, boleh, apa yang kita pertaruhkan? Tanya Kaisar Api berdiri dan melihat Bai kecil serta keluarganya di langit. Anggur terbaik yang kalian punya, jawab naga kecil. Kaisar Api, Kaisar Chu dan Lindong saling pandang. Lalu mereka langsung setuju dengan taruhan naga kecil, tapi mereka harus memastikan anggur terbaik mereka apa. Naga kecil mengeluarkan anggur yang telah dia simpan sangat lama berumur hampir 1 juta tahun, sedangkan dua kaisar juga mengeluarkan anggur berumur 1 juta tahun yang mirip dengan rasa berbeda seperti naga kecil. Lindong sama-sama mengeluarkan anggurnya, dia tidak ingin kalah oleh 3 orang pemabuk itu. Sial, jika dia berselingkuh dengan wanita lain bagaimana? Jika dia memiliki wanita lain bagaimana? Apakah aku harus membiarkan anakku diduakan? Tanya Bai kecil dengan marah. Sontak semua pria yang mendengar alasan bodoh Bai kecil membuat mereka menggelengkan kepala. Mereka berpikir kalau Bai kecil tidak sadar dengan dirinya sendiri telah melakukan madu dengan wanita lain. Tentu para wanita yang mendengar ucapan Bai kecil berbanding terbalik dengan pria, mereka sangat marah dan berpikir kalau Bai kecil hanya mementingkan dirinya sendiri. Apa kamu bodoh atau otakmu memang otak udang? Tanya Dewi Bunga dengan marah sambil menunjuk ke kepala Bai kecil. Hah, siapa yang otak udang? Aku ini adalah pria yang baik dan terhormat penuh kejujuran, dan aku mengatakan ini untuk yang terbaik bagi anak kita, jawab Bai kecil marah. Oh, kalau begitu katakan kepadaku, kenapa kamu menikahiku di saat kamu sudah punya saudari Fenger? Tanya Dewi Bunga. Bai kecil langsung terdiam, dia lalu sadar kalau dirinya juga orang yang telah memiliki 2 istri. Sontak dia tidak dapat menjawab pertanyaan Dewi Bunga, dia malah berkeringat dingin karena ucapannya sendiri. Hahaha, Kaisar Api kita menang, ucap naga kecil kepada Kaisar Api yang juga terlihat senang melihat perdebatan sengit suami istri di langit itu. Iya, itu bagus. Aku dapat menambah beberapa koleksi anggur terbaikku, jawab Kaisar Api senang. Semua orang yang melihat tingkah dua kaisar dan juga leluhur bela diri dengan naga kecil agak tidak dapat berkata-kata, mereka semua hanya dapat menghela nafas melihat sikap aneh yang dimiliki keempatnya. Tapi mereka sedikit terhibur dengan pertengkaran pasangan di langit itu. Meskipun ada pria yang memiliki anak wanita berpikir kalau mereka harus menjaga anak mereka lebih ketat lagi agar tidak ditarik oleh pria muda bersifat iblis. Iya, itu istriku, bagaimanapun, mereka masih muda, bagaimana jika kita membawa anak kita kembali dulu? Tanya Bai kecil dengan suara lembut dan juga kecil, dia mencoba agar dapat memutuskan hubungan anaknya dengan Heian. Apa kamu pikir aku tidak tahu isi otakmu sekarang? Biarkan aku mengatakan sesuatu kepadamu, jika kamu berani menggertak atau main tangan dengan Heian, jangan pernah menyentuhku lagi selama 100 tahun, ucap Dewi Bunga memperingati Bai kecil. Hah, 100 tahun? Apa ada pria yang kuat menahan adik kecilnya selama 100 tahun? Tanya naga kecil heran dengan ancaman Dewi Bunga. Jika kamu bertanya kepadaku,
maka hanya para perjaka yang dapat menahannya. Kita yang sudah memiliki istri tidak mungkin dapat menahan selama 100 tahun, jawab Kaisar Api berkeringat dingin mendengar ancaman Dewi Bunga. Pria yang lain setuju dengan ucapan Kaisar Api. Mereka yang tidak menikah pun kadang akan pergi ke rumah bordil atau mencari wanita lain untuk melampiaskan kesenangan pribadi mereka. Mana mungkin ada pria yang tahan tidak berhubungan badan selama 100 tahun. Bahkan jika hanya 1 tahun tidak akan ada yang sanggup. Jika menunggu 100 tahun mungkin saja si adik kecil kita sudah gemuk, tambah Kaisar Chu menghela nafas. Sepertinya aku harus mencobanya nanti dengan Lin Miao. Jika mereka tahu aku adalah perjaka, mereka pasti mengejekku habis-habisan. Fikir naga kecil memutuskan akan pergi mencari Lin Miao saat semua sudah aman terkendali. Acuh, Lin Miao yang sedang berlatih di dimensi sama dengan para penguasa lainnya, tiba-tiba dia bersin sendiri. Kenapa aku merasakan ada yang berniat buruk kepadaku? Fikir Lin Miao bingung. Sudahlah. Lanjutkan saja latihannya, ucap Lin Miao kembali menutup matanya. Di langit Dewi Bunga setelah mengancam bayi kecil, dia langsung menghilang tanpa pamit, membuat bayi kecil bahkan tidak dapat menjawab ancaman dari istri tercintanya itu. Sial, aku harus menyerah sekarang. Tidak, aku masih punya kesempatan untuk membuat mereka berpisah, fikir bayi kecil setelah melihat kalau tidak mungkin membuat masalah dengan Heian. Iya. Itu dia, Dewa Kegelapan. Aku bisa pergi mengobrol dengan dia sebelum istriku memberitahu dia masalah hubungan anakku dan anak dia. Hehehe, aku harus bicara dengan baik nanti dengan Dewa Kegelapan, ucap bayi kecil dalam hatinya sambil tersenyum jahat. Jelas dia ingin melampiaskan amarahnya kepada Dewa Kegelapan, karena dia tidak dapat bertindak kepada Heian sejak istrinya mengancam dia dengan ancaman paling menyakitkan bagi seorang suami. Baiklah, ayah menyerah, lakukan sesuka hatimu, ucap bayi kecil akhirnya menghela nafas dan bersiap berbalik pergi. Ayah, Bai Ying tiba-tiba memeluk bayi kecil dari belakang, yang sontak membuat bayi kecil membatu di langit. Aku sayang ayah. Jadi terima kasih ayah telah perhatian kepadaku, ucap Bai Ying dengan lembut. Bayi kecil tiba-tiba gemetar, matanya juga memerah mendengar ucapan Bai Ying. Entah kenapa hatinya menjadi lebih lembut dan ia juga melupakan apa yang ingin ia lakukan tadi. Dia melepas pelukan anaknya itu lalu berbalik menatap Bai Ying dengan lembut. Ayah juga menyayangimu gadis kecilku yang baik, jawab bayi kecil mengelus kepala anaknya itu. Bocah. Iya Paman Bei, jawab Heian. Dia sontak berdiri dengan baik di langit, lalu menatap bayi kecil dengan ketakutan. Jaga baik-baik anakku, jika sampai dia meneteskan air mata karenamu, maka bersiap untuk aku hajar, ucap bayi kecil mengingatkan Heian. Yakinlah Paman, aku tidak akan membuat Bai Ying kecewa, jawab Heian sambil memukul dadanya. Bagus. Kalau begitu aku harus pergi sekarang, ucap bayi kecil. Ayah mau kemana? Tanya Bai Ying cemas, dia berpikir ayahnya kecewa dengan sikapnya tadi. Tenang saja, ayah tidak marah padamu. Ayah dan Paman Xiaolongmu ingin pergi ke suatu tempat untuk berlatih selama 10 tahun ini, jawab bayi kecil yang mengerti kecemasan Bai Ying. Benarkah? Iya. Kamu harus ikut dengan kakek Linmu kembali ke negeri langit untuk berlatih dengan yang lainnya, jelas bayi kecil. Baik ayah, jawab Bai Ying mematuhi perintah bayi kecil. Bayi kecil akhirnya senang dan berbalik langsung terbang menuju ke tempat naga kecil berada. Dia dan naga kecil bersiap untuk pergi setelah menjelaskan apa yang akan mereka lakukan setelah ini. Kalau begitu mari bertemu 10 tahun dari sekarang, ucap Lin Dong kepada keduanya. Iya, aku harap kalian semua bisa meningkat lebih jauh daripada sekarang, jawab bayi kecil memandangi dua kaisar dan orang-orang yang mengelilinginya itu. Kakak, ayo pergi sekarang, ucap naga kecil. Ayo, bayi kecil dan naga kecil akhirnya pergi dari tempat itu meninggalkan yang lainnya. Lin Dong melihat mereka pergi akhirnya menghela nafas, dia juga langsung mengajak yang lainnya membereskan medan perang lalu membahas rencana ke depannya masalah meteor perak.
Dengan cepat beberapa hari berlalu di dunia dewa, Lindong telah menjelaskan tujuannya kepada dua kaisar yang langsung disetujui oleh mereka. Kedua kaisar meminta Lindong untuk membiarkan mereka membawa beberapa orang terkuat di keluarga mereka untuk berlatih di alam langit. Lindong tidak keberatan dengan itu, dia juga akan membiarkan semua kultivator di dunia dewa untuk berlatih di sekte seni bela diri. Dia telah berencana meninggalkan formasi di mana orang-orang dapat berlatih dengan bebas di dalamnya. Setelah 1 minggu berlalu, dan Lindong yakin semua sudah beres di dunia dewa, dia membawa semua orang-orang yang dapat dia percayai ke alam langit melalui tempat di mana dia dan dua berandalan muncul. Mimin pindah ceritanya, tetua alurmu. Apa kau tahu salahmu? Tanya Huang De. Dia menatap marah singa perak. Aku sadar atas kesalahanku tuan, tolong hukum aku, jawab singa perak berlutut di hadapan Huang Seng dan Huang De. Kalau begitu bagus, aku tidak akan menghukum kamu kali ini, sekarang pergi sembuhkan dirimu dan bantu yang lain untuk mempercepat mengembalikan kekuatan mereka, ucap Huang De dengan tenang setelah melihat kalau singa perak sadar akan kesalahannya. Baik tuan, singa perak akhirnya dapat menghela nafas melihat kalau tuannya tidak lagi memarahi dirinya. Dia menatap Huang Seng dengan bersyukur, karena dia sadar kalau Huang Seng yang membantu dia untuk lolos dari hukuman tuannya itu. Setelah singa perak pergi, Huang De menatap Huang Seng dengan aneh. Sangat jarang bagi pria ini membantu orang lain tanpa ada tujuan atau imbalannya. Apa kamu sedang sakit? Kenapa kamu membiarkan dia tidak dihukum? Tanya Huang De. Hei, dia sangat berguna untuk kita. Dan dia sudah melihat sendiri bagaimana kekuatan kultivator di sana. Jika kita ingin pergi dan menguasai dunia dewa, singa perak adalah yang paling cocok untuk menjadi jenderalnya. Hanya saja sebelumnya dia terlalu sombong, karena itu sedikit pelajaran sangat berguna untuknya, jawab Huang Seng sambil tersenyum. Hanya itu? Tanya Huang De. Tidak, dia bisa jauh lebih kuat setelah ini. Kamu hanya tinggal lihat saja, dengan kebencian dan kekalahan dia kali ini dipastikan membuat dirinya jauh meningkat dari yang sekarang, jelas Huang Seng tersenyum dingin. Kalau begitu aku menunggu untuk melihatnya. Kita harus bisa menguasai kekuatan ayah kita itu. Dan jika bisa mendapatkan mata emas, sudah dipastikan seluruh dunia ini akan jadi milik kita, ucap Huang De dengan serius, lalu dia tersenyum memikirkan bagaimana dia dan sukunya menjadi tuan dari segalanya. Kalau begitu aku tidak akan mengecewakan kamu saudaraku, jawab Huang Seng dengan senyum dingin. Sesaat Huang De tidak memperhatikan kalau ada perubahan dengan senyum Huang Seng. Tapi, dari sikapnya dan juga ekspresi Huang Seng, dia terlihat seperti pria yang berbeda untuk sesaat. Mimin geser ceritanya, tetua alurmu. Apa yang akan kita lakukan di alam binatang suci kakak? Tanya naga kecil kepada bayi kecil yang ada di depannya. Setelah dari dunia dewa, bayi kecil membawa naga kecil ke alam binatang suci tanpa ada alasan yang jelas. Dia awalnya berpikir kalau bayi kecil membawanya untuk pergi berlatih ke suatu tempat di dunia dewa, tapi nyatanya dia dibawa ke alam binatang suci oleh bayi kecil. Ikut denganku, ada tempat rahasia yang cocok untuk kita berdua berlatih, ucap bayi kecil terus terbang menuju istana harimau suci di mana dia dulu dilahirkan. Naga kecil hanya bisa mengikuti bayi kecil tanpa sedikit pun protes dengannya. Tidak berselang lama mereka sampai di depan istana harimau suci. Semua penjaga merasakan ada dua aura kuat yang mendekat langsung berhamburan keluar dari istana harimau suci. Siapa kalian? Berani sekali masuk ke tempat suci suku harimau, ucap kapten penjaga istana harimau menatap bayi kecil. Ho, apakah kamu kapten baru di sini? Tanya bayi kecil. Iya, siapa kalian dan apa tujuan kalian datang ke istana suci kami? Tanya kapten penjaga tenang tapi ada kehati-hatian saat dia menatap bayi kecil. Cukup bagus, jika berlatih 100 tahun lagi mungkin bisa menjadi harimau suci seperti tetua lain, ucap bayi kecil menatap kapten di depannya. Apa maksudmu? Jika kamu hanya membuat masalah di sini, maka pergilah. Ucap kapten penjaga menjadi lebih serius. Lancang,
Suara keras dari dalam istana membuat kapten penjaga menjadi ketakutan. Swiss. Salam Kaisar Harimau, ucap pria parubaya berambut putih yang tiba-tiba muncul di hadapan bayi kecil. Kaisar Harimau. Wajah kapten penjaga dan pasukannya langsung berubah. Di alam binatang suci hanya satu orang yang layak disebut Kaisar Harimau, yaitu Kaisar Harimau Suci. Sudah lama tidak bertemu leluhur Kong, ucap bayi kecil sambil sedikit tersenyum. Iya, sudah lama Kaisar Harimau. Apa tujuan Kaisar kembali di saat yang lainnya sedang di alam langit? Tanya leluhur Kong. Aku ingin pergi ke tempat lain di Istana Harimau, harusnya kamu sadar di mana itu bukan? Jawab bayi kecil. Iya, saya tahu, sudah lama tempat itu tidak ada dimasuki. Terakhir kali beberapa suku lain dan suku kita masuk tapi hanya dapat bertahan beberapa hari, jelas leluhur Kong. Yah, alam di sana berbeda dengan alam kita. Dan tekanan di sana bahkan jauh lebih kuat dari tekanan yang pernah ada di tempat lain, ucap bayi kecil yang sadar akan tempat yang dimaksud oleh leluhur Kong. Kaisar, itu diciptakan oleh para leluhur suku kita. Di saat mereka akan mati, mereka akan masuk ke dalam tempat itu dan mati dengan menyebarkan seluruh kekuatan yang pernah mereka miliki di sana. Mungkin itu yang membuat tempat itu menjadi istimewa, ucap leluhur Kong. Aku dan saudaraku ingin masuk ke sana untuk berlatih. Kamu dan para leluhur yang tersisa juga ikut, bawa sekalian leluhur dari suku lain yang tidak ikut ke alam langit, ucap bayi kecil. Apa yang akan kita lakukan di sana Kaisar? Tanya leluhur Kong. Jangan terlalu banyak tanya, lakukan segera perintahku ini. Waktu yang kita punya tidak banyak, ucap bayi kecil serius menatap leluhur Kong. Baik Kaisar, leluhur Kong tidak banyak bertanya, dia sadar kalau bayi kecil yang terlihat serius tidak akan pernah membohonginya. Dan juga, biasanya bayi kecil tidak pernah mengajak suku lain untuk masuk ke tanah leluhurnya seperti ini jika tidak ada hal yang spesial. Naga kecil tidak berbicara sama sekali, dia hanya mengikuti bayi kecil di belakang sambil melihat-lihat sekelilingnya untuk membuang kebosanannya. Tidak lama, bayi kecil sampai di pintu tanah makam leluhur suku harimau bersama naga kecil. Apakah kita akan berlatih di dalam Kak? Tanya naga kecil. Iya, waktu di sana cukup jauh berbeda dengan waktu di luar. Jika 1 hari di luar maka di dalam 1000 tahun, karena itulah 3 hari yang dimaksud oleh leluhur Kong itu sama dengan 3000 tahun, jelas bayi kecil. Jadi bukankah suku harimau yang sekarang sangat kuat, dapat bertahan 3000 tahun di dalam? Kuat, para leluhur pernah bertahan selama 1 tahun di dalam sana, dan aku juga pernah ke sana selama lebih 5 tahun, ucap bayi kecil dengan senyum masam saat sadar kalau sukunya sudah sedikit menurun sejak dia tidak ada. Bukankah kakak orang yang gila berkultivasi juga? Ucap naga kecil. Plak, aduh, kenapa kakak memukul kepalaku? Tanya naga kecil mengusap kepalanya yang dipukul bayi kecil. Apa kau tahu, aku dipaksa untuk masuk ke dalam sana oleh ibu dan ayahku, bukan hanya mereka saja, tapi seluruh tetua dan leluhur suku Bai memaksaku untuk masuk. Jadi karena itulah aku merasakan sakit yang amat sakit selama 5 tahun itu, perasaan kesepian itu masih membekas di hatiku, ucap bayi kecil kesal bercampur juga sedih. Memang apa yang telah kakak lakukan sampai seluruh suku memaksa kakak untuk masuk ke dalam sana? Tanya naga kecil kaget dengan ucapan bayi kecil. Bagaimana bisa seluruh suku bayi kecil memaksa keturunannya untuk masuk secara paksa ke tanah leluhur jika tidak ada kesalahan? Naga kecil berpikir kemungkinan bayi kecil telah membuat sesuatu kegaduhan yang heboh sehingga suku Bai menghukumnya. Itu, aku hanya mengintip Fenger dan teman-temannya sedang mandi, lalu mencuri beberapa pakaian mereka. Dan aku ketahuan oleh salah satu temannya, meskipun aku berhasil kabur saat itu. Ayahku yang mendengar kejadian itu langsung menangkapku, jawab bayi kecil agak malu. Tapi jika dia mengingat betapa indahnya tubuh teman-teman Lin Fenger saat mandi membuat hidungnya tiba-tiba berdarah dengan sendirinya. Mesum, kakak mungkin adalah Raja Mesum, pikir naga kecil tercengang dengan alasan bayi kecil dihukum.
Sebenarnya bukan itu saja, aku mencuri beberapa harta dari leluhur di 4 suku lainnya. Lalu aku juga menggantung beberapa tetua mereka yang menurutku tidak enak dipandang, ucap bayi kecil sambil menghapus darah di hidungnya. Hah, kakak menggantung tetua kakak sendiri? Tanya naga kecil. Iya, aku bahkan menelanjangi mereka saat itu. Dan hanya membiarkan mereka memakai celana dalam, saat aku gantung di pintu rumah mereka masing-masing, jawab bayi kecil merasa bangga dengan perilakunya yang dulu. Ternyata kakak sudah benar-benar jadi berandalan sejak dulu. Aku pikir itu hanya baru saat bersama kakak besar, pantas dia terlihat lebih berpengalaman daripada Bing Zhao dan yang lainnya, pikir naga kecil dengan penuh kekaguman. Sudah lupakan, mari kita tunggu mereka dulu sebelum masuk, ucap bayi kecil bersandar di pintu. Hei kakak, apakah ada cara untuk membuat seorang wanita bahagia? Tanya naga kecil berbisik pelan kepada bayi kecil. Ho, apakah kamu akhirnya ingin mengakui perasaanmu kepada si kecil Niao? Tanya bayi kecil tersenyum. Naga kecil sedikit malu, dia akhirnya mulai menceritakan kalau dia memang tertarik dengan Lin Niao sejak mereka pertama kali bertemu. Entah kenapa dia merasa ada satu hubungan yang sangat dekat antara dia dan Lin Niao. Hal itu membuat dia sangat nyaman saat ada di samping wanita itu. Bayi kecil tersenyum, dia sudah sadar kalau baik Lin Niao dan naga kecil memiliki perasaan yang sama. Dan dia pun juga setuju dengan hubungan mereka, apalagi Lin Tian juga berharap keduanya bisa bersatu. Bayi kecil hanya memberi dia beberapa saran agar hubungan mereka bisa lebih baik dari yang sekarang. Dan naga kecil juga menerima semua saran dan nasihat bayi kecil. Tidak berselang lama, semua leluhur yang ditunggu bayi kecil akhirnya datang. Dia tidak lagi menunda waktu dan masuk ke dalam tanah leluhur untuk memulai pelatihan di sana. Bayi kecil berharap setelah nanti dia keluar bersama para leluhur, dapat membantu perang besar yang akan segera terjadi itu. Meskipun mungkin akan banyak korban yang berjatuhan, tapi ia harus tetap berperang karena itu tidak hanya menyangkut kehidupan sukunya tapi seluruh makhluk yang ada di seluruh dunia dan dua alam. Mimin pindah ceritanya, tetua alurmu. Di mana ini? Aku bisa melihat. Lin Tian yang tidak sadar di mana dia sekarang tiba-tiba bisa melihat. Padahal dia sudah kehilangan kedua mata sebelumnya, wajah Lin Tian agak tidak karuan dan untuk sementara bingung dengan semua yang terjadi dengannya. Lautan, ucap Lin Tian melihat kalau dia sedang berdiri di tengah lautan yang sangat luas. Kamu akhirnya sadar, ucap mata biru yang muncul tepat di depan Lin Tian. Siapa kamu? Tanya Lin Tian yang melihat mata biru itu tidak bisa untuk tidak bertanya. Aku adalah salah satu mata dari dewa kuno yang melindungi dan menciptakan manusia, jawab mata biru tersebut. Apakah kamu bagian dari tubuh dewa itu sendiri? Atau sebuah roh? Tanya Lin Tian. Aku bagian tubuh dewa itu sendiri, tapi sekarang aku juga bisa dibilang anggota tubuh dari dewa yang berisi roh sendiri, jawab mata biru tersebut. Lin Tian mengerti kalau mata ini salah satu anggota tubuh dari dewa itu sendiri. Kemungkinan dewa itu memberikan mata ini roh dan kecerdasan sendiri untuk melakukan sesuatu. Aku tidak bisa terlalu lama, aku akan langsung menceritakan semua yang terjadi dulu jauh dari zaman kuno yang pernah kamu lihat. Itu ada di saat hanya ada beberapa dewa kuno yang disebut pencipta, ucap mata biru tersebut. Salah satu dewa kuno itu mulai menciptakan dunia manusia, elf, dan berbagai suku di dunia itu dulu. Semua adalah ciptaan dari dewa kuno itu sendiri, dan meskipun ada 4 dewa kuno yang menjadi pencipta berbagai monster dan binatang suci. Mereka tidak pernah ikut campur tentang masalah dunia saat itu, jadi kehidupan tetap begitu damai. Lalu karena merasa kekuatannya sudah mulai tidak dibutuhkan lagi, dewa itu memisahkan dua matanya. Mata emas dan mata biru langit, keduanya adalah satu dan memiliki kekuatan yang sama. Ratusan juta tahun berlalu sejak kedua mata itu memiliki roh, mereka hidup damai bersama dengan Tuan mereka sendiri. Jika Tuan membutuhkan mereka, mereka akan datang dan menjadi mata untuk Tuan mereka. Tapi, setelah berjuta-juta tahun berlalu, mata emas milik dewa itu sendiri,
tiba-tiba memberontak. Mata emas diam-diam menciptakan suku meteor perak yang dapat mengisap energi makhluk lain, khususnya makhluk hidup yang diciptakan oleh tuannya sendiri. Lebih parahnya lagi, mata emas telah menelan semua dewa kuno yang tersisa saat itu dan hanya menyisakan 3 dewa kuno yang keberadaannya tidak pernah diketahui. Perang besar terjadi dengan kekalahan total makhluk hidup ciptaan Tuan Mata Biru. Akhirnya karena tidak tahan melihat kehancuran total itu, dewa membuat segel dan menyegel mata emas bersama Mata Biru sebagai penjaga segelnya. Sedangkan Tuan dari Mata Biru menghancurkan tubuhnya untuk memulai menciptakan kehidupan lain. Karena itulah kehidupan zaman kuno muncul, tapi sayangnya semua juga hancur berkat bantuan dari mata emas di dalam gelap yang tidak ingin ada orang yang lebih kuat darinya. Semuanya didengar oleh Lintian dengan baik, bahkan dia juga terkejut dengan ayahnya yang termasuk satu zaman dengan dewa kuno mata langit dan mata emas. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mungkin melawan dia bukan? Tanya Lintian dengan suara agak berat. Itu tergantung kamu. Aku telah memisahkan rohmu dari tubuhmu sendiri, bermaksud memberikan wujudku sebagai pengganti salah satu matamu, jawab Mata Biru langit tersebut. Maksudmu kamu ingin aku menyatu denganmu di sini? Tanya Lintian. Iya, dengan begitu kamu memiliki kesempatan melawan mata emas. Jika kamu berhasil mungkin untuk menghancurkan semua masalah yang membuat dunia ini kacau, jawab Mata Biru langit. Lintian sejenak berpikir, ia mengingat seluruh keluarga yang mencintainya membuat dirinya memutuskan untuk mencoba. Tidak ada salahnya jika dia mencoba mengendalikan Mata Biru langit dan melawan mata emas yang akan menghancurkan dunianya. Kalau begitu aku akan masuk ke mata kananmu. Mulai sekarang aku mata langit tidak ada lagi, dan hanya ada mata biru milikmu wahai Kaisar Langit, ucap Mata Biru tersebut. Setelah itu, Mata Biru menebus masuk ke mata kanan Lintian. Perlahan mata biru itu menyatu dengan Lintian tapi rasa sakit yang luar biasa membuat Lintian gemetar karena menahan sakitnya. Dia berusaha untuk duduk dan memulai latihan untuk menguasai mata biru langit tersebut. Di alam langit, semua penguasa dan berbagai pasukan alam langit juga mulai berlatih di dalam kesunyian. Tidak ada perang, masalah, maupun kehebohan sejak semua penguasa dibawa Lindong untuk berlatih. Begitu juga dunia dewa dan alam binatang suci yang begitu damai, tidak ada tanda-tanda perang dimanapun. Hanya di dunia yang lebih rendah hal-hal biasa terjadi di sana. Makhluk-makhluk di alam rendah memang tidak sadar kalau di atas dunia mereka badai sedang mendekat. 5 tahun berlalu semenjak ketenangan di dunia dewa dan 2 alam dimulai. Semuanya masih berjalan tenang tapi dalam 5 tahun itu sudah banyak yang keluar dari pengasingan mereka, karena mereka tidak mampu lagi untuk menarik energi dari meteor perak yang ada. Mereka akhirnya menyerah dan mencari cara lain untuk meningkatkan kekuatan seperti berlatih teknik baru. Semua kekuatan para penguasa dan orang-orang yang telah dibawa Lindong masuk sebelumnya meningkat begitu drastis. Kebanyakan yang keluar sekarang berada di ranah dewa penguasa puncak dan ada yang telah mencapai setengah dewa kaisar tingkat rendah. 5 tahun berlalu seperti itu juga, dan 5 tahun terakhir ini semua yang berlatih mulai membuka mata mereka. Dikarenakan semua energi di meteor telah benar-benar habis diambil oleh mereka. Lindong yang selalu diam juga membuka matanya, terlihat sekarang kekuatan Lindong benar-benar telah mencapai puncaknya. Sayangnya, dia tidak dapat melewati penghalang terakhir dikarenakan sangat sulit untuk naik ke tingkat dewa kaisar di zaman seperti ini. Jika itu di zaman kuno ada kemungkinan untuk dia kembali ke puncaknya, tapi untuk sekarang mungkin butuh banyak waktu mencapai kekuatan masa lalunya kembali. Tapi Lindong tidak kecewa, dengan kekuatannya yang sekarang dia tentu dapat melawan Huang Zheng maupun Huang De jika hanya 1 lawan 1. Akhirnya telah tiba, ucap Lindong berdiri dan berjalan keluar dari dimensi itu. Di aula semua penguasa sudah duduk dengan tenang menunggu kedatangan Lindong. Mereka terlihat jauh lebih kuat dari 10 tahun yang lalu, bahkan kebanyakan dari mereka sudah mencapai di ranah setengah dewa kaisar. Lindong masuk ke aula berjalan dengan tenang, ia langsung duduk di tahta menatap semua penguasa yang hadir.
Bahkan di sana sudah lengkap dengan keluarga Lin, dan juga keluarga angkat Lintian dari Sekte Langit. Mu Suanyin akhirnya dapat mencapai ranah setengah dewa kaisar tingkat tinggi tahap menengah selama 10 tahun ini, dan 3 istri Lintian yang lain juga berada di ranah setengah dewa kaisar tingkat tengah tahap awal. Kita akan berangkat 10 hari lagi, apa ada yang keberatan? Ucap Lindong langsung. Semuanya diam dan tidak ada yang menjawab, mereka hanya menatap Lindong dengan tatapan penuh kepercayaan. Lindong tersenyum melihat semuanya yang penuh kepercayaan diri itu. Baiklah, persiapan dimulai. Dalam 10 hari kumpulkan semua pasukan kita. Saat itu kelangsungan seluruh makhluk hidup ada di tangan kita, ucap Lindong dengan tenang. Semua penguasa langsung mengangguk setuju, mereka berpamitan satu demi satu untuk mempersiapkan semua pasukan mereka yang akan berangkat ke tata surya kosong tempat tinggal meteor perak tersebut. Apakah semua akan baik-baik saja? Tanya Ying Huan kepada Lindong dengan wajah cemas. Semoga saja, jawab Lindong tenang. Aner belum kembali, apa yang harus kita lakukan? Tanya Ying Huan kembali. Tidak apa-apa, dia pasti akan baik-baik saja. Kita lakukan apa yang harus kita lakukan, dan untuk Lintian dia pasti sadar apa yang harus dia lakukan juga, jawab Lindong sambil mencoba menenangkan istrinya itu. Bukan dia tidak mencemaskan Lintian, tapi dia hanya bisa mencoba untuk yakin kalau anaknya itu bisa kembali hidup-hidup. Dan jika benar sesuatu terjadi dengan Lintian, dia pasti akan pergi mencari mata emas untuk meminta penjelasan. Mari bersiap, ucap Lindong kepada keluarganya itu. Mimin pindah ceritanya, tetua alurmu. Kaisar, ucap leluhur Kong memanggil bayi kecil yang baru saja membuka matanya itu. Sudah berapa tahun berlalu di luar? Tanya bayi kecil. 10 tahun Kaisar, jawab leluhur Kong. Leluhur Kong juga mulai menceritakan hal-hal yang terjadi selama ini kepada bayi kecil. Semua leluhur yang telah ikut berlatih di sini keluar setahun yang lalu. Dan sekarang semua leluhur sudah selesai membangun pasukan dari alam binatang suci. Mereka hanya tinggal menunggu perintah bayi kecil dan mereka siap berangkat. Bagus. Kalau begitu saatnya kita berangkat, ucap bayi kecil mengeluarkan token dari penyimpanannya. Hei kakak, sudah bangun? Tanya naga kecil muncul di samping bayi kecil. Kamu sepertinya berhasil. Tatapan bayi kecil menjadi senang saat merasakan kekuatan yang dia lihat dari naga kecil. Iya, dengan begini aku bisa melawan beberapa lagi yang setingkat denganku, jawab naga kecil tersenyum memandang bayi kecil. Kalau begitu bagus, ayo saatnya berangkat, ucap bayi kecil berjalan keluar dari tanah leluhurnya itu. Di luar sudah berkumpul pasukan dari berbagai ras dan suku dari alam binatang suci, semua pasukan itu juga memiliki kekuatan yang cukup kuat. Bahkan yang terlemah hanya di alam dewa penguasa tingkat rendah, membuat bayi kecil cukup senang dengan penampilan semua pasukan itu. Salam Kaisar Harimau, ucap semua pasukan berlutut di hadapan bayi kecil. Bangunlah. Kali ini aku membawa kalian untuk berperang dengan musuh utama seluruh makhluk hidup, dan saat perang dimulai, sudah pasti akan ada korban dari sisi kita. Jadi kali ini aku ingin kalian memilih sendiri apa harus ikut denganku atau ingin mundur dari perang ini, jelas Kaisar Harimau dengan nada tegas. Kami siap mati untuk dunia kami Kaisar Harimau, jawab seluruh pasukan tanpa ada yang mundur satupun dari mereka. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya, semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.